Halo, teman-teman. Selamat datang di Langkah Terarah. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan seringkali tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa tubuh manusia. Yuk, kita mengenal 10 bahasa tubuh manusia yang bisa mengungkapkan banyak hal tanpa kata-kata. Bahasa tubuh adalah salah satu cara kita berkomunikasi tanpa kata-kata. Setiap gerakan, posisi, atau ekspresi wajah bisa menyampaikan pesan tertentu. Mari kita mulai dengan yang pertama. 1. Senyum. Senyum adalah bahasa tubuh paling universal. Senyum bisa menunjukkan kebahagiaan, keramahan, atau bahkan kadang-kadang rasa canggung. Senyum yang tulus biasanya melibatkan mata, bukan hanya bibir. Coba perhatikan apakah seseorang tersenyum dengan mata mereka juga. Ada berbagai jenis senyum, termasuk senyum sosial dan senyum pura-pura. Senyum sosial seringkali tidak melibatkan mata dan lebih ditujukan untuk sopan santun. Sementara senyum pura-pura, meskipun terlihat di bibir, seringkali tidak menunjukkan kebahagiaan yang sebenarnya dan mudah dikenali jika diperhatikan lebih dekat. Contoh, ketika kita bertemu teman lama, senyum lebar biasanya muncul secara alami sebagai tanda kebahagiaan dan antusiasme. Dalam situasi lain, seperti dalam layanan pelanggan, senyum bisa digunakan untuk menyambut dan membuat orang lain merasa nyaman. 2. Tatapan mata. Tatapan mata bisa sangat kuat. Kontak mata langsung biasanya menunjukkan kepercayaan diri dan ketertarikan, sedangkan menghindari tatapan mata bisa berarti rasa malu atau tidak nyaman. Tetapi hati-hati, terlalu lama menatap bisa dianggap mengintimidasi. Tatapan mata juga bisa menunjukkan dominasi atau ketundukan. Dalam interaksi sosial, orang yang memiliki kekuasaan lebih besar cenderung lebih banyak melakukan kontak mata, sementara yang memiliki kekuasaan lebih rendah mungkin menghindarinya. Selain itu, gerakan mata seperti melirik atau berkedip cepat bisa menunjukkan rasa gugup atau kebohongan. Contoh, saat wawancara kerja, menjaga kontak mata dengan pewawancara bisa menunjukkan kepercayaan diri dan keseriusan. Dalam konteks lain, seperti saat berkencan, kontak mata yang intens bisa menunjukkan ketertarikan dan kedekatan emosional. 3. Postur tubuh. Postur tubuh yang tegap menunjukkan kepercayaan diri dan keterbukaan. Sebaliknya, postur yang bungkuk atau merunduk bisa menunjukkan ketidaknyamanan atau kurangnya rasa percaya diri. Bagaimana kita berdiri atau duduk bisa banyak berbicara tentang perasaan kita. Penelitian menunjukkan bahwa postur tubuh yang baik tidak hanya mempengaruhi persepsi orang lain, tetapi juga bisa mempengaruhi hormon kita. Berdiri tegap dengan postur yang percaya diri dapat meningkatkan hormon testosteron dan menurunkan hormon kortisol, yang dapat membuat kita merasa lebih berani dan kurang stres. Contoh, saat memberikan presentasi, berdiri dengan postur tegap dan bahu terbuka bisa membantu menarik perhatian audiens dan menunjukkan bahwa kita percaya diri dengan materi yang kita bawakan. Di sisi lain, seseorang yang duduk dengan punggung bungkuk mungkin terlihat kurang bersemangat atau lelah. 4. Menyilangkan tangan. Menyilangkan tangan sering dianggap sebagai tanda defensif atau protektif. Tapi kadang-kadang, itu juga bisa berarti seseorang sedang merasa nyaman dan santai. Konteks sangat penting di sini. Menyilangkan tangan bisa memiliki berbagai makna tergantung pada konteks dan budaya. Misalnya, dalam budaya Barat, menyilangkan tangan seringkali dianggap sebagai tanda defensif, tetapi dalam beberapa budaya Asia, itu bisa dianggap sebagai tanda penghormatan atau kerendahan hati. Contoh, di sebuah rapat, seseorang yang menyilangkan tangan mungkin merasa tidak setuju dengan apa yang sedang dibahas, atau mungkin hanya merasa nyaman dengan posisi itu. Di lain sisi, menyilangkan tangan di tempat umum bisa menjadi cara untuk melindungi diri dari keramaian atau rasa tidak aman. 5. Mengangguk dan menggeleng. Mengangguk biasanya berarti setuju atau memahami, sementara menggeleng berarti tidak setuju atau menolak. Gerakan sederhana ini bisa sangat efektif dalam berkomunikasi tanpa kata. Mengangguk dan menggeleng bisa berbeda maknanya di berbagai budaya. Misalnya, di beberapa negara seperti Bulgaria dan India, menggelengkan kepala dari sisi ke sisi bisa berarti setuju, yang merupakan kebalikan dari kebiasaan di banyak negara lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks budaya saat berkomunikasi dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Contoh, saat mendengarkan penjelasan, kita mungkin mengangguk untuk menunjukkan bahwa kita memahami dan setuju dengan informasi yang disampaikan.
Sebaliknya, menggelengkan kepala bisa menunjukkan bahwa kita tidak setuju atau tidak memahami sesuatu. 6. Sentuhan wajah. Menyentuh wajah, seperti mengusap dagu atau menyentuh hidung, seringkali menunjukkan seseorang sedang berpikir atau merasa cemas. Ini bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang sedang dipikirkan secara serius. Sentuhan wajah juga bisa menjadi tanda kebohongan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang berbohong, mereka cenderung lebih sering menyentuh wajah mereka, terutama hidung dan mulut. Ini bisa jadi karena rasa cemas atau ketidaknyamanan yang mereka rasakan saat berbohong. Contoh, ketika menghadapi pertanyaan sulit, seseorang mungkin mengusap dagunya sambil berpikir keras tentang jawaban yang tepat. Atau ketika merasa gugup, seseorang mungkin menyentuh hidung atau bibir mereka sebagai cara untuk menenangkan diri. 7. Gerakan tangan. Gerakan tangan bisa menekankan apa yang kita katakan. Misalnya, menunjuk bisa menunjukkan kepastian, sementara membuka tangan lebar bisa menunjukkan keterbukaan dan kejujuran. Gerakan tangan juga bisa membantu mengatur ritme bicara kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menggunakan gerakan tangan saat berbicara cenderung lebih menarik dan mudah dipahami. Ini karena gerakan tangan membantu menekankan kata-kata penting dan membuat percakapan lebih dinamis. Contoh, saat menjelaskan ide atau konsep, menggunakan gerakan tangan bisa membantu memperjelas poin dan membuat penjelasan lebih menarik. Misalnya, menunjuk ke arah tertentu bisa menunjukkan fokus atau perhatian kita, sementara membuka tangan lebar bisa menunjukkan kita terbuka untuk diskusi. 8. Menggaruk kepala. Menggaruk kepala seringkali merupakan tanda kebingungan atau keraguan. Ini bisa berarti seseorang sedang berusaha memahami sesuatu atau merasa tidak yakin dengan apa yang harus dilakukan. Menggaruk kepala juga bisa menjadi tanda ketidaknyamanan fisik, seperti gatal atau iritasi. Namun, dalam konteks komunikasi nonverbal, seringkali ini lebih terkait dengan kebingungan atau kecemasan. Perhatikan juga gerakan lain yang mungkin menyertai, seperti mata yang berputar atau dahi yang berkerut, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sedang dirasakan seseorang. Contoh, saat membaca instruksi yang rumit, kita mungkin menggaruk kepala sambil mencoba memahaminya. Atau saat seseorang bertanya sesuatu yang sulit, menggaruk kepala bisa menjadi tanda bahwa kita sedang memikirkan jawabannya dengan sungguh-sungguh. 9. Menyentuh lengan atau bahu orang lain. Sentuhan pada lengan atau bahu biasanya menunjukkan dukungan atau kenyamanan. Ini adalah cara nonverbal untuk menunjukkan empati atau persahabatan. Sentuhan fisik adalah bagian penting dari komunikasi nonverbal. Namun, penting untuk memperhatikan konteks dan budaya. Di beberapa budaya, sentuhan fisik antara lawan jenis bisa dianggap tidak pantas, sementara di budaya lain, sentuhan bisa menjadi bagian normal dari interaksi sehari-hari. Selalu perhatikan reaksi orang lain untuk memastikan bahwa sentuhan kita diterima dengan baik. Contoh, saat teman kita merasa sedih, menyentuh bahunya dengan lembut bisa menjadi tanda dukungan dan empati tanpa harus mengucapkan kata-kata. Dalam situasi lain, seperti saat memberikan ucapan selamat, sentuhan di lengan bisa menambahkan kesan tulus pada ucapan kita. 10. Jarak fisik. Jarak fisik antara kita dan orang lain bisa menunjukkan tingkat kenyamanan atau hubungan. Semakin dekat jaraknya, biasanya menunjukkan kedekatan emosional. Sebaliknya, jarak yang lebih jauh bisa berarti kurangnya keakraban atau ketidaknyamanan. Jarak fisik juga bisa bervariasi berdasarkan budaya. Misalnya, di beberapa budaya, jarak pribadi yang lebih dekat dianggap normal dan nyaman, sementara di budaya lain, jarak yang lebih besar diharapkan. Memahami dan menghormati preferensi jarak fisik orang lain adalah bagian penting dari komunikasi yang efektif. Contoh, saat berbicara dengan teman dekat, kita cenderung berdiri lebih dekat dibandingkan saat berbicara dengan orang yang baru kita kenal. Dalam situasi formal, seperti rapat bisnis, menjaga jarak yang lebih formal bisa menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme. Nah, itulah 10 bahasa tubuh manusia yang bisa kita perhatikan dalam komunikasi sehari-hari. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian lebih memahami orang-orang di sekitar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe serta klik lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari Langkah Terarah. Sampai jumpa di video berikutnya.